Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan kami semua dalam ibadah online GBI Green Garden. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Kita mau percaya ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang terlebih besar dibanding segala permasalahan yang boleh kita hadapi. Dan mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau menyembah Dia. Kami mau menyembah Tuhan. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun memenuhi katakan Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kami percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku
terus kita menyembah Tuhan. Mari terus kita menyembah buat semua kebaikan Tuhan. Ya Yesus Tuhan, sungguh Kau Allah kami yang luar biasa. Kami mau percaya padamu. Oh Yesus, Kau Allah kami yang dahsyat. Kami mau Tuhan sepanjang hidup kami terus menyembah-Mu, terus meninggikan nama-Mu. Oh Yesusku, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kedepannya kita nggak tahu apa yang kita hadapi. Tapi satu pesan Tuhan di Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hari-hari ini mari kita terus memandang wajah Tuhan. Pikirkan segala kebaikannya dalam hidup kita. Kita nggak tahu akan ada apa di depannya. Tapi satu yang pasti yang kita tahu, kalau pertolongan Tuhan dalam hidup kita itu nggak pernah terlambat. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lebih lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Yesus, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadirat-Mu yang mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang boleh Tuhan tetapkan yang baik dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan ada sukacita yang Tuhan boleh tambahkan. Ada kelegaan yang Tuhan boleh terus impartasikan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami juga boleh bawa dampak, boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, seberapa kita percaya kalau Tuhan Yesus kita itu Allah yang selalu berjalan bersama kita. Mari kita menaikkan satu pujian dengan-Mu Tuhan. Lagu ini lagu yang dulu sering kita nyanyikan. Kalau kita di rumah, kita harus semangat juga.
juga buat nyanyikan ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Mari sama-sama menyanyikan pujian ini dari awal. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkah. Mari panggil namanya Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Allah kita dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Dan hari ini Tuhan, mau ada sukacita Tuhan melingkupi kami. Amin. Mari panggil namanya Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kau dahsyat Yesus. Kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita benar-benar mau siapkan hati kita. Hari-hari ini buat saya pribadi, Tuhan ajar saya waktu saya takut, waktu saya lemah. Benar-benar saya mau mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Benar-benar kita terus memandang sama Tuhan. Dan lagu ini lagu yang memberkati saya, dan mari kita mau nyanyikan ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar pada
Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yakni anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriarh dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan.
Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki 1 standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Pada kesempatan hari Minggu ini kita kembali berjumpa lagi di dalam ibadah online kita. Memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak, kita berdoa bersama.
Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya memasuki tahun 2021, Tuhan sudah menaruhkan suatu benih yang baru ke dalam hati kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman yang pagi hari ini boleh disampaikan, itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, tidak lebih dan tidak kurang Tuhan. Dan kami berdoa biar jemaat atau siapapun yang mendengarkan firman ini boleh diberkati dan boleh menjadi dupa yang harum Tuhan nanti menjadi persembahan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekali lagi. Selamat tahun baru dan selamat Hari Raya Natal juga ya. Kembali ya, selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Ya, oke. Pagi hari ini saya akan membawakan satu tema yang judulnya adalah Integrity Heart, atau bahasa Indonesianya adalah hati yang berintegritas. Jadi sesuai dengan tema yang GBI Gatot Subroto dapatkan, Pak Niko, di tahun 2021 adalah The Year of Integrity. Ya, jadi kebetulan sekali tema pagi hari ini juga mengenai integrity, tapi hati yang berintegritas. Jadi pada awal mulanya saya mau menyampaikan dulu bahwa apa arti dari integrity ya, atau integritas. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, itu arti dari integritas adalah suatu ukuran mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Ya, atau sederhananya integritas itu saya bisa menggambarkan seperti ini. Integritas itu adalah orang-orang yang selalu konsisten ya akan prinsip-prinsip yang ia percayai atau ia yakini, dan itu terrefleksikan atau tercerminkan dalam setiap tindakan atau perkataan dia. Ya, jadi orang-orang yang punya integritas, hati yang berintegritas nih biasanya adalah orang-orang yang nilai kejujurannya dijunjung tinggi sama dia. Ya, dia punya satu perilaku atau satu tindakan yang betul-betul merefleksikan dia adalah orang yang berintegritas yang sangat tinggi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat saja ya mengenai arti dari hati secara jasmani ya, atau kita bisa sebut sebagai hati ini sebagai organ tubuh kita. Ya, jadi tahu nggak Bapak Ibu bahwa hati ini sangat penting di dalam organ tubuh kita, di dalam perannya di dalam tubuh kita itu sangat penting. Nah, saya ada mencatat beberapa poin, ya tidak banyak, beberapa poin aja. Salah satunya adalah pertama, fungsi hati itu adalah menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Kedua, hati juga bisa membersihkan racun dari tubuh kita melalui darah, racun yang ada di dalam darah. Yang ketiga, memproduksi protein. Keempat, menyimpan nutrisi. Kelima, memproduksi cairan empedu dan menyimpan energi. Jadi sewaktu-waktu jika tubuh kita kekurangan energi, nah hati ini akan melepaskan energi buat tubuh kita. Jadi dia akan membackup atau mensuplai energi cadangan buat tubuh kita. Sehingga kita akan tetap masih ada istilah kalau dalam baterai itu masih ada baterai cadangannya, baterai backupnya Bapak Ibu. Oke. Nah, oke, selanjutnya apa penjelasan atau apa arti rohani secara arti hati secara rohani Bapak Ibu? Ya, saya catat di sini dan Bapak Ibu juga boleh melihat bahwa di dalam Alkitab itu ada sebanyak 800 kali lebih bahkan ya ayat yang mengulas mengenai hati. Jadi kalau sudah dicatat atau diulas di dalam Alkitab sebanyak 800 kali, berarti ini sangat-sangat penting Bapak Ibu. Ya, jadi hati itu sangat-sangat penting. Hati juga akan menentukan hidup kita. Akan menentukan keputusan yang akan kita buat, langkah-langkah kita sama masa depan kita. Bahkan keselamatan kita juga akan ditentukan oleh sikap hati kita. Ya. Dan yang paling penting Tuhan melihat di Alkitab adalah Tuhan melihat hati kita. Jadi Tuhan nggak melihat kita ini keturunan apa, kita ini dari bangsa apa, kita ini dari etnis, enggak. Tuhan melihat hati kita. Di 1 Samuel 16 ayat 7 bunyinya, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat di dalam hati.
Jadi Bapak Ibu, hati ini sangat-sangat penting. Bahkan kalau kita sering mendengar firman Tuhan, khotbah-khotbah, selalu sebelum mulai biasanya doanya seperti ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Nah, garis bawahi Bapak Ibu, hati. Nah, bukan, jadi saya bisa bilang hati ini merupakan satu pintu atau gerbang utama. Buat firman itu boleh masuk dulu. Nah, jadi firman itu boleh masuk, boleh ditaburkan ke dalam loh hati kita. Ya, jadi hati itu sangat penting Bapak Ibu. Oke, kita akan memasuki penjelasan berikutnya. Di tahun 2021, setiap anak-anak Tuhan atau jemaat GBI Green Garden harus memiliki hati yang berintegritas. Jadi kita nggak boleh hidup lagi seperti kita di tahun 2020. Saya tahu biasanya di awal tahun kita suka membuat satu namanya komitmen. Ya kan, kita membuat komitmen, oke di tahun 2021 awal tahun saya mau membuat komitmen yang baru sama Tuhan. Tapi ujung-ujungnya setelah berjalan waktu komitmen itu jadi luntur. Ya kan Bapak Ibu? Yang ketawa pasti setuju sama saya ya yang di rumah ya. Nah jadi yang saya pelajari di sini adalah jika kita mempunyai hati yang berintegritas, otomatis waktu kita memasuki tahun yang baru di 2021, kita waktu bikin komitmen sama Tuhan, karena hati kita adalah orang-orang yang berintegritas, kita akan menjaga komitmen itu sebisa kita, semampu kita. Tentunya kalau kita mengandalkan kekuatan kita pasti nggak akan kuat. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah makanya kembali lagi, kalau saya suka yang saya lakukan adalah saya harus rajin baca Alkitab setiap hari. Karena itu yang menjadi kunci atau itu yang menjadi kekuatan saya waktu saya ragu akan komitmen saya. Waktu saya ragu akan apa yang saya telah janji sama Tuhan di awal tahun akan saya lakukan. Waktu saya baca Alkitab itu merupakan firman yang hidup, itu yang akan membuat hati saya bergelora lagi sama Tuhan. Jadi waktu saya mengalami hal-hal yang gak enak di tahun 2020, saya percaya Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Di masa-masa pandemi ini, semua mengalami hal-hal yang kurang nyaman dan kurang enak. Tapi bagaimana kita melewatinya, tergantung bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Waktu hubungan kita sama Tuhan ini baik dan sangat dekat, sangat akrab sama Tuhan, saya percaya mau ada badai di depan, mau ada kebakaran di depan kita, mau ada apapun yang Tuhan izinkan terjadi, selama kita pegang janji Tuhan, kita selalu baca Alkitab setiap hari, kita menungkan firman, kita mendapatkan remanya, kita pasti akan melewati tahun 2021 dengan penuh kemenangan. Amin Bapak Ibu ya, amin. Oke, saya tulis di sini, orang yang jujur dan murni hatinya serta menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus punya hati yang berintegritas. Salah satunya adalah orang yang jujur, ya, yang hatinya murni, yang menjaga hidupnya sesuai firman Tuhan. Kita baca di Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kita akan bahas di ayat 3 sampai 5 ini Bapak Ibu ya, yang menjadi poin utama dalam tema khotbah pada pagi hari ini. Oke. Saya akan mulai dengan karakter hati yang berintegritas. Ya, kita lihat di Mazmur 24 ayat 4. Kembali, orang yang bersih tangannya, garis bawahi, dan murni hatinya juga di garis bawahi. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan di garis bawahi lagi. Dan yang terakhir, dan yang tidak bersumpah palsu, garis bawahi. Jadi kita akan mulai membahas mengenai bersih tangannya. Bersih tangannya ini adalah orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar itu otomatis sudah harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau mau hidup benar tapi tidak pernah baca Alkitab, nggak akan mungkin dia bisa hidup benar. Karena patokan kita, patronnya kita adalah firman Tuhan, yaitu Alkitab. Jika Bapak Ibu tidak pernah membaca firman atau Bapak Ibu tidak pernah membaca Alkitab, bagaimana Bapak Ibu bisa hidup benar di hadapan Tuhan? Karena nggak ada guideline-nya, nggak ada patronnya, nggak ada polanya yang harus kita ikuti. Tapi dengan kita membaca Alkitab setiap hari, kita mendapatkan satu pola surgawi, satu pola dari Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan, ini yang harus kita lakukan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 19 dan 21 itu menuliskan atau menggambarkan
perbuatan-perbuatan kedagingan seperti apa? Saya baca aja biar cepat. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya Bapak Ibu, perhatikan. Jadi kalau kita masih menyimpan kedagingan ini atau kita hidup nggak sesuai dengan firman Tuhan, atau tangan kita ini nggak bersih di hadapan Tuhan, kita nggak akan bisa ketemu atau mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Itu Alkitab catat. Oke, kedua, murni hatinya. Orang yang berintegritas hati yang tinggi, mereka tidak akan kompromi akan dosa Bapak Ibu. Ya, kita lihat di Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya Bapak Ibu apa? Tidak ada pembenaran akan dosa putih. Yang suka kita sebut white lie. Kita berbohong demi satu kebaikan. Enggak betul Bapak Ibu. Jika iya katakan iya, kata Alkitab. Jika enggak, katakan enggak. Jadi enggak perlu berbohong demi kebaikan. Enggak ada dalam istilah Alkitab, enggak ada berbohong untuk kebaikan. Berbohong adalah berbohong, yaitu dosa. Oke? Next, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Nah, saya tulis di sini adalah tidak mengikuti apa yang dunia tawarkan kepada kita. Kita enggak mau mengikuti arus dunia ini. Ingat cerita Yusuf dan istri Potifar. Yusuf diberi satu kuasa, diberi satu kedudukan sama suaminya, sama Potifar, ya, untuk menguasai seluruh isi dari rumah dia. Suatu saat tiba-tiba si istrinya Potifar ini menyodorkan dirinya untuk berbuat dosa sama Yusuf. Ya, waktu dia menyodorkan diri seperti itu, tindakan Yusuf apa yang kita lihat di Alkitab? Yusuf hanya bilang, masa saya mau melakukan hal sekeji ini di hadapan Tuhan? Ya, saya tulis di sini sesuai Alkitab tulisnya gini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang sangat besar dan dosa terhadap Tuhanku? Berarti Yusuf ini dia nggak mau mengikuti keinginan daging. Ya Bapak Ibu, kalau kita mengikuti keinginan daging yaitu dosa, itu sangat menyenangkan kita. Tapi itu hanya sementara saja. Dan setelah kita mengikuti keinginan daging, kita akan berdosa dan kita akan kehilangan berkat-berkat Tuhan. Kita akan kehilangan hadirat Tuhan. Kita akan kehilangan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu, jurang pemisah antara kita sama Tuhan adalah dosa. Jadi kita harus tahu kapan kita harus maju dan kapan kita harus menolak apa yang ada di dunia ini. Tidak semua yang harus kita tolak di dalam dunia ini. Tapi ada beberapa yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau Tuhan menunjukkan untuk kita melangkah maju, kita maju. Tapi bottom line-nya adalah kita harus melihat sesuai enggak dengan firman Tuhan. Itu aja Bapak Ibu, simple. Ya. Terus poin selanjutnya adalah tidak bersumpah palsu. Orang yang jujur dan tidak mengandalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jadi ya nggak bohong. Ya kata iya, nggak kata enggak tadi seperti itu. Ketika kita tetap pegang janji Tuhan dalam hidup, janji Tuhan dan hidup benar sesuai tuntunan Tuhan. Di Matius 25 ayat 21. Bunyinya adalah gini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi kita mesti setia dengan hal-hal yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Mungkin kita akan kerja, kita jadi karyawan. Oke. Kalau di lapangan itu, ya orang marketing atau orang sales tahu nih pasti. Kalau di lapangan itu ada 1001 cara untuk menuju ke Roma. Oh enggak, 1001 cara untuk mencari keuntungan. Keuntungan apa? Tanda kutip, keuntungan pribadi. Ya, jadi ya Bapak Ibu kalau mengikuti firman Tuhan, yang keuntungan pribadi ini Bapak Ibu harus buang, harus singkirkan jauh-jauh karena itu enggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya saya percaya kalau Bapak Ibu yang dengarkan firman ini sebagai sales, sebagai marketing, Bapak Ibu pasti ngerti apa yang saya ngomong. Ada 1001 cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi di luar sana ya Bapak Ibu ya.
Oke, saya lanjutin. Oke, setelah kita melakukan hal-hal tadi di atas, ada rewards atau ada hadiah dari hati orang-orang yang punya hati yang berintegritas. Saya tulis di sini di Mazmur 24 ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi ada pagar pelindungan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita, atas keluarga besar kita. Itu ada penyataan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Waktu kita memiliki hati orang-orang yang berintegritas pada Tuhan. Kita lihat Sadak, Mesak, dan Abednego. Ya, mereka itu terkenal orang yang sangat berintegritas sama Tuhan. Punya hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, waktu dia dipaksa untuk menyembah Tuhan atau Allahnya raja waktu itu, ya, mereka menolak untuk tidak mau menyembah karena mereka tahu siapa Allah mereka yang harus mereka sembah. Mati-matian mereka nggak mau, sampai rajanya marah, siapkan tungku perapian, bikin lebih panas, berkali-kali lipat, bikin lebih panas, masukkan 3 orang ini ke dalam sana, biar mereka tahu rasanya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Tuhan di ayat Mazmur 24 ayat 5 dia bilang ini, Tuhanlah, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dan Allah yang menyelamatkan dia. Jadi singkat cerita Allah menyelamatkan Sadak, Mesak, Abednego. Mungkinkah Bapak Ibu pikir kalau kita dimasukkan ke dalam tungku perapian, mungkinkah bisa selamat? Nggak akan mungkin secara pikiran jasmani, secara pikiran logika kita nggak akan mungkin. Tapi karena orang-orang ini adalah orang yang penuh integritas sama Tuhan, Tuhan yang membela hidup mereka. Mereka di Alkitab kalau kita lihat ya, mereka bilang begini juga. Kalaupun sampai Tuhan tidak menolong kami tetap tidak mau menyembah sama Allah yang ngajak ini suruh sembah. Jadi mereka sampai segitunya loh Bapak Ibu. Bagaimana sekarang Bapak Ibu? Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu punya hati yang berintegritas seperti Sadak, Mesak, Abednego? Kalau belum, 2021 ini adalah waktu yang sangat baik untuk memulainya. Saya tulis di sini dalam bahasa Inggris. If you live righteously in the presence of the Lord, God is your provider and redeemer. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jangan khawatir akan keadaan sekeliling kita. Ya, Tuhan yang menyertai dan memberkati setiap aspek kehidupan kita. Di tahun 2020 kita mengalami pandemi, kita mengalami hal-hal yang gak enak, kita mengalami hal-hal yang susah. Bisnis kita turun, omset kita turun, segala macam. Loh, buktinya sekarang saya masih bisa berdiri di sini di tahun 2021, berarti Tuhan tolong dong selama 2020. Ya kan Bapak Ibu? Saya percaya juga Tuhan bukan cuma pilih hati nolong saya, enggak. Tuhan nolong Bapak Ibu juga. Yang lagi menyaksikan khotbah hari ini, Tuhan sudah menolong Bapak Ibu loh sampai tahun 2021. Ya kan? Jadi kalau kita hidup benar sama Tuhan, Tuhan itu yang menyediakan segalanya. Tuhan yang melindungi. Jangan khawatir Bapak Ibu. Memasuki tahun 2021 harus punya hati yang berintegritas. Harus punya hati yang kuat, iman yang kuat sama Tuhan. Jangan aneh-neko, jangan aneh-aneh. Jangan bermain-main lagi dengan dosa. Ya. Di tahun 2021, orang yang jujur dan murni hatinya serta menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Ini menjadi patokan kita di awal tahun ini. Ya, jemaat GBI Green Garden harus menjadi orang-orang yang jujur. Ya, hatinya harus murni, harus tulus sama Tuhan. Dan menjaga hidupnya sesuai firman Tuhan. Ya, jangan cuma jujur dan murni tapi nggak menjaga sesuai firman Tuhan. Ada patokannya, ada guideline-nya kita, pola yang harus kita ikuti itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Di Mazmur 24 ayat 3-5 ya, saya ulang lagi. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya Bapak Ibu dan murni hatinya dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Satu konfirmasi lagi yang sangat jelas. Jadi di tahun 2021 ini mulai hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka di tahun 2021 ini Tuhan akan membukakan sesuatu yang baru bagi kita semua. Mungkin bagi kita beda-beda apa yang akan Tuhan bukakan. Tapi saya percaya waktu kita sungguh-sungguh di tahun 2021 ini memiliki hati yang berintegritas sama Tuhan. Pasti Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Jangan pernah khawatir.
Ya, mungkin kita sudah mendengar, oh sudah mulai ada vaksin yang masuk, oh sudah aman seperti yang tanda kutip. Kita nggak perlu menjaga protokol kesehatan. Siapa bilang? Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ya kan, ini selingan aja ya, selingan aja. Jadi ini bukan tema khotbah, ini selingan aja. Jadi Bapak Ibu di tahun 2021 itu walaupun sudah ada vaksin, tetap aja kita harus mengandalkan Tuhan. Walaupun orang-orang di luar sana bilang ekonomi sudah mulai membaik, roda ekonomi sudah mulai berputar. Tapi tetap juga kita harus mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Kita harus tetap menjadi orang-orang yang dekat sama Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan di tahun 2021 ini. Ya, mungkin ada yang saat ini belum dapat kerja. Jangan khawatir. Tetap dekat sama Tuhan, tetap belajar, baca firman setiap hari. Satu saat Tuhan akan bukakan jalan. Dan waktu kita melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana seperti ini, Tuhan akan melihat apa yang kita lakukan buat dia. Dan Tuhan akan membukakan jalan demi jalan, peluang demi peluang. Pintu yang baru Tuhan akan bukakan setiap saat bagi kita. Oke Bapak Ibu, ya. Di tahun 2021 ini mari sekali lagi saya menghimbau, sangat berharap dan berdoa jemaat GB Green Garden semua memiliki hati yang berintegritas. Hati yang kuat imannya sama Tuhan. Ya, kita nggak boleh yang namanya tangan kita nggak boleh kotor, tangan harus bersih. Hati mesti murni. Nggak boleh menyerahkan diri kita kepada penipuan, nggak boleh ngikutin arus-arus dunia. Ya. Kita harus berkata jujur, tidak bersumpah palsu. Oke, Bapak Ibu. Demikian khotbah dari saya di pagi hari ini. Kita akan tutup khotbah ini, tapi sebelum saya menutup, kita mau berdoa sama-sama. Mari Bapak Ibu yang berbeban berat, yang merasa ingin sekali didoakan, ingin sekali merasakan jamahan kasih Tuhan, Bapak Ibu boleh angkat tangan, Bapak Ibu boleh bebas di rumah, boleh menyembah, memuji Tuhan, Bapak Ibu boleh berbahasa roh, dan saya akan berdoa dari sini buat Bapak Ibu. Bapak, terima kasih Tuhan Kau melihat semua tangan-tangan yang terangkat saat ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih setia Tuhan terus menyertai mereka. Biar pertolongan Tuhan yang sempurna boleh ada atas hidup mereka. Dan bagi mereka yang sakit Tuhan, mereka yang secara jasmani sakit, saat ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bilut-bilut kuasa darah Tuhan mengalir saat ini, memulihkan, menyembuhkan mereka dengan sempurna Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang mendengar firman pagi hari ini Tuhan, mereka akan memiliki hati yang berintegritas. Mereka telah mendapatkan benih di dalam hati mereka. Sehingga mereka akan menjaga hati ini, benih ini. Mereka akan terus menyirami benih ini dengan firman Tuhan. Sehingga pada waktunya kami akan melihat semua jemaat, semua orang-orang yang mendengarkan firman pagi ini boleh bertumbuh, berbuah, berpuluh-puluh kali lipat ganda Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati sekali lagi. Shalom Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat ibadah kali ini Tuhan. Terima kasih buat penyampaian firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman yang telah disampaikan Tuhan dapat menjadi buah yang manis ya Tuhan. Bisa menjadi sebuah hal-hal baik Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pembawaan firman-Mu ini Tuhan. Dan biarlah Kau berkati dalam setiap pelayanannya. Kau juga berkati dalam keluarga ya Tuhan. Dan biarlah Kau yang menuntun kemana anakmu ini pergi Tuhan. Tuhan, aku juga mau berdoa Tuhan buat Paniko Tuhan. Biarlah Kau berikan Paniko hikmat Tuhan daripada-Mu saja Tuhan. Dan biarlah lewat Paniko banyak pesan Tuhan yang sampai Tuhan pada kami jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Aku juga berdoa buat para wakilnya Tuhan. Dan biarlah Kau berikan chemistry dan community yang baik Tuhan buat
para wakil Paniko ini Tuhan, biarlah para wakil Paniko ini dan Paniko Tuhan dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan pada kami semua Tuhan, dan biarlah kami dapat menjalankannya sesuai dengan apa yang kau perintahkan ya Bapak. Tuhan, aku juga mau berdoa Tuhan buat gembala kita ya Tuhan, Om Freddy Halim Tuhan. Biarlah kau selalu sertai, kau berkati, kau berikan kesehatan Tuhan. Biarlah lewat Om Freddy Tuhan, lewat gereja ini Tuhan, biarlah namamu saja yang dapat dimuliakan dan dapat mencakup banyak jiwa ya Tuhan. Aku juga berdoa buat Kohanan Tuhan sebagai wakilnya Tuhan. Kiranya kau pimpin terus Tuhan dalam setiap kegiatannya Tuhan, dalam setiap apapun yang Kohanan lakukan Tuhan, biarlah kau buat mereka berhasil Tuhan, dan kau sertai semuanya Tuhan. Aku juga berdoa buat para jemaat GBI Green Garden ini Tuhan, biarlah kau terus berikan kesehatan Tuhan, kekuatan dan berkat yang melimpah buat mereka. Kau cukupkan segala kekurangannya Tuhan, yang sakit kau sembuhkan Tuhan, dan biarlah lewat pandemi kayak gini Tuhan, aku percaya semakin hari banyak orang yang semakin dekat dengan kau ya Tuhan, dan memperkuat hubungan dengan kau ya Bapak. Tuhan, aku juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa yang indah Tuhan, buat bangsa yang unity ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Aku percaya Tuhan di balik rencanamu ini ada hal-hal baik Tuhan yang kau ingin tunjukkan lewat bangsa ini ya Tuhan, dan biarlah dengan adanya COVID ini di negara ini Tuhan, biar semakin kita aware Tuhan sama yang ada di sekitar kita ini Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan buat COVID yang ada di Indonesia Tuhan. Aku doa Tuhan kau segera punahkan, segera kau hilangkan Tuhan segera sakit penyakit, virus-virus yang ada, dan biarlah Indonesia ini menjadi bangsa yang bersih Tuhan, bangsa yang sehat kembali ya Tuhan, dan biarlah COVID segera pergi dari negara ini ya Bapak. Tuhan, inilah doaku Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri kembali, kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan di pagi hari ini. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu memberkati setiap jemaat yang saat ini mengangkat tangannya, biar berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah atas kehidupan mereka, penyertaan Tuhan yang sempurna, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat selalu ada di hidup mereka, dan kesembuhan, pemulihan dari aspek ekonomi maupun kesehatan mereka Tuhan curahkan berlimpah-limpah di pagi hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami percaya kami telah menerima berkat daripada Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.